Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang, saya mau bilang Bapak Ibu tapi kebanyakan Ibu-Ibu ya. Selamat siang Ibu-Ibu semua. Senang sekali saya bisa berada di sini dan membantu memfasilitasi gelar wicara atau obrol-obrol kita pada siang hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk menyapa yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Ibu Franka Makarim, para penasihat Dharma Wanita Persatuan, para narasumber sesi ini, pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat, Ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, serta seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan. Perkenalkan Ibu-Ibu, nama saya Afu Utami. Saya adalah, ditulisnya di sini apa? Saya adalah co-founder dari Think Policy dan Bijak Memilih .id, sebuah institusi pendidikan terkait dengan isu-isu politik dan kebijakan publik. Pada hari ini, kita akan melaksanakan seminar nasional Dharma Wanita Persatuan dengan tema peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Artinya kalau Indonesia punya berbagai tujuan lestari gitu ya, pertanyaannya apa yang bisa secara spesifik dilakukan oleh perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Dan hari ini nanti panelnya duanya adalah perempuan hebat juga yang sudah melakukan banyak inisiatif, nanti akan kita pelajari bersama, serta perwakilan dari pemerintahan langsung yang telah melakukan inisiatifnya. Kita hari ini akan mengenali bagaimana kita bisa merawat bumi dan lingkungan keluarga sebagai salah satu bagian dari diskusi. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengundang 3 narasumber kita. Jadi kita paket lengkap ini siang ini. Kita akan bahas, kalau bahas lingkungan biasanya apa sih yang terbayang? Ibu-ibu ada yang bisa bantu? Biasanya kalau lingkungan tuh apa ya? Sampah, ada yang bilang sampah. Kemudian apa lagi? Hutan. Betul, satu lagi? Banjir, oke, bisa banjir sebagai bagian dari ekosistem. Satu lagi? Energi ya, energi, jadi listrik, transportasi, semuanya sebagai bagian dari energi. Nah hari ini paket lengkap, jadi kita bahas 3-tiganya. Saya undang dulu narasumber pertama kita yang akan mungkin memperkenalkan kita dengan topik ini sandang pangan papan utamanya terkait dengan ekosistem hutan kita. Saya panggil Ketua Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari sampai 2023, Ibu Gita Syahrani untuk naik ke atas panggung. Ibu Gita ini sudah melakukan banyak inisiatif melalui Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan saat ini merupakan Chair dan Board of Executive dari Koalisi Ekonomi Membumi. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Gita. Selanjutnya, jadi nanti apa kabar Gita? Baik-baik, senang bisa bersama Gita di sini. Narasumber yang kedua Ibu-Ibu, kita akan masuk ke topik selanjutnya itu energi. Ini juga isu besar ya, kami panggilkan Senior Manager untuk Energi dan Bisnis Berkelanjutan dari World Resources Institute Indonesia, Ibu Klorinda Kurniawibowo. Mbak Klorinda. Mbak Klorinda ini pengalamannya banyak sekali dalam membantu terutama perusahaan-perusahaan ya dalam melakukan transisi dekarbonisasi dan juga banyak sudah melakukan penelitian untuk transisi energi bersih bagi Indonesia. Jadi nanti kita akan banyak belajar. Boleh tepuk tangan juga untuk Mbak Klorinda. Terakhir kami undang yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang sudah melakukan inisiatif terkait dengan pengelolaan sampah, Bapak Widodo Sugiri yang kami hormati. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Pak Widodo. Banyumas ini luar biasa ya Pak, banyak inisiatifnya. Tadi di belakang kita banyak ngobrol-ngobrol apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan nanti obrolannya bisa dibagi. Baik, santai dulu tarik nafas. Apa kabar? Gita, baik, Mbak Indah, Pak Widodo, baik-baik ya. Saya senang ini panelnya berimbang bukan hanya dari sisi gender tapi juga topik ya. Jadi kita siap menyelami topik lingkungan ini secara lebih dekat dan mudah-mudahan membumi.
Saya izin membagikan dulu apa nih acara kita gelar wicara hari ini gitu ya. Jadi kita akan membuka dengan presentasi singkat dari ketiga pembicara. Jadi menyampaikan dulu apa yang selama ini sudah dilakukan inisiatifnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan talk show dan tentu saja nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi ibu-ibu dan bapak yang ada di ruangan silakan juga disiapkan pertanyaannya. Kami undang dulu yang pertama mungkin untuk menyampaikan presentasinya kalau sudah siap kepada Mbak Gita. Kepada Mbak Gita kami persilahkan untuk memulai sesi. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Gita. Siap, terima kasih Kak Afu. Bapak Ibu, saya izin mau berdiri boleh? Siap. Mudah-mudahan wah besar ya di sini slide-nya. Oke, selamat siang Kak Afu, Kak Indah, Pak Widodo juga, ibu-ibu semua di sini. Saya senang banget karena katanya dari seluruh Indonesia udah hadir hari ini. Jadi boleh kasih tepuk tangan buat semuanya. Ore. Tadi juga ngobrolnya panjang banget, latar belakangnya banyak sekali dan Bapak saya selalu harus ada Bapak karena ada Pak Widodo di sini. Jadi Bapak dan Ibu-ibu di sini juga banyak sekali yang akan menjadi seperti title-nya penentu masa depan. Jadi saya sebutnya yang datang di sini adalah para pelestari Indonesia. Kenapa saya sebut ibu-ibu yang hadir di sini adalah para pelestari Indonesia yang menentukan masa depannya Indonesia? Kita ngobrol dulu tentang pola konsumsi. Karena begitu masuk, boleh di next kali ya. Begitu masuk tadi udah langsung datang banyak banget. Ini aku pakai clicker atau di next dari Mbak dan Mas di sana kah? Kalau bisa mendengar suara aku boleh di next. Siap. Kenapa ekonomi lestari? Boleh diklik lagi. Mas, oh ada di sebelah sana. Oke. Boleh diklik lagi. Klik terus saja. Iya, nah ini boleh mundur lagi. Sorry, harusnya ini pakai clicker ya. Mohon maaf. Satu kali lagi mundur boleh? Iya. Jadi ini adalah satu tempel, satu kuil ibu-ibu yang adalah favorit, salah satu gambar favorit saya. Ini kuilnya ada di Kamboja. Dan ceritanya ini adalah salah satu peradaban dunia yang paling advance gitu, yang paling keren deh gitu. Tapi pada saat peradaban ini musnah sebetulnya yang ibu-ibu bisa lihat di sini, pohonnya itu mengambil alih gitu. Jadi sebetulnya mungkin yang pertama saya pengen cerita sama ibu-ibu di sini adalah kan kita sering banget kalau ngomongin lingkungan itu bilangnya save the earth gitu ya, selamatkan bumi, bener nggak? Nah kalau saya nggak setuju, karena sebetulnya bumi tanpa manusia itu baik-baik aja. Buktinya ini, nggak ada manusianya malah pohonnya tambah subur. Nah sekarang boleh diklik lagi. Dan udah banyak studi-studi yang menyatakan sebetulnya kalau bumi kita ini tidak ada manusianya, sebetulnya buminya tuh baik-baik aja kok. Jadi yang sebetulnya diselamatkan itu bukan buminya, tapi manusianya. Supaya manusianya tetap boleh tinggal di bumi. Jadi mungkin agak diganti sedikit, kita di sini bicara bukan tentang menyelamatkan bumi, tapi menyelamatkan kita sendiri, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang yang kita sayang. Boleh diklik lagi. Nah, satu kali lagi boleh diklik. Ini sebetulnya adalah apa yang kita obrolin, mungkin nanti nyambung banget sama yang Mbak Indah akan ceritakan, Pak Widodo ceritakan juga. Menjaga lingkungan atau menjaga ekosistem itu esensinya kalau buat saya terjelaskan dengan 3 hal ini. Bagaimana caranya tanah tetap subur, air tetap bersih, dan udara tetap baik untuk dihirup. Jadi semua hal yang kita kerjakan ini sebetulnya tentang mempertahankan 3 hal ini tetap terjaga. Kenapa? Karena tanpa 3 hal ini kita hidup akan susah sekali, benar nggak? Mau nanam apa juga susah kalau tanahnya nggak subur. Kalau yang sering keringetan, nggak ada air juga nggak bisa mandi. Kalau kita baca berita-berita sekarang, para wanita yang sampai tidak bisa harus menunda datang bulan begitu dengan pil karena tidak ada air bersih untuk bersih-bersih. Udara udah banyak banget concern. Di Jakarta angka sampai menunjukkan 252 waktu itu hari dengan polusi tertinggi. Dan itu sudah kategori tidak sehat. Kalau ada teman-teman yang dari Kalimantan atau dari Sumatera, waktu kebakaran hutan besar sekali 2015 dan bahkan tahun ini saja, udara yang dihirup juga sudah sangat tidak sehat dan bahkan berbahaya untuk keluar rumah. Boleh di next. Nah, apa sih sebetulnya yang kita pengen ajak nih ibu-ibu semua di sini untuk bergabung gitu ya. Kita pengen ibu-ibu bisa menjadi bagian dari gambar ini.
ibu-ibu yang mungkin saat ini punya kendali untuk jadi penentu kebijakan di sebelah kanan sebetulnya. Mau beli apa di rumah sehari-hari, terutama dari sektor pangan, sandang, dan juga papan begitu. Sektor kecantikan misalnya beauty and wellness, karena kalau saya pengeluaran paling banyak salah satunya di situ. Apa yang saya pakai gitu ya sebagai bagian dari industri fashion mungkin, apa yang saya konsumsi pada saat saya sakit, itu di health and medicine, itu sebetulnya semua adalah penentu kira-kira arah negara kita dimulai dari arah rumah tangga masing-masing. Tapi di sisi lain, aku boleh nggak ngajak ngobrol dikit nih, ibu-ibu ada yang punya usaha di sini, mungkin punya catering atau punya perusahaan atau CEO, boleh angkat tangannya yang punya usaha? Ada satu di sini, di sebelah sana adakah yang punya usaha? Ada di belakang, ada di ujung sebelah sana, wah terima kasih. Ibu-ibu yang pelaku usaha ada di sebelah kiri sebetulnya. Bagaimana bisa memanfaatkan banyak sekali keanekaragaman hayati, pangan kita, potensi kita, itu secara baik supaya barang yang dikonsumsi juga akhirnya baik. Berasal dari tanah yang sehat, dari air yang sehat, dan juga dikelola secara sehat. Nah, gimana caranya kita bisa bikin gambar ini diwujudkan bareng-bareng? Boleh nextnya? Nah, kita mau ngomongin sedikit mengerucut soal pola konsumsi keluarga. Boleh diklik next. Ini adalah data dari Kompas, Bapak Ibu, tentang bagaimana sih konsumsi rumah tangga di Indonesia sampai dengan tahun 2023 itu sebetulnya berbanding lurus dengan pertumbuhan domestik brutonya Indonesia. Artinya secara pola konsumsi di rumah tangga itu cukup naik gitu ya. Naik terus kalau dibandingin di 2020 pada saat pandemi sempat turun, sekarang kita sudah balik ke angka normal. Artinya di sini ibu-ibu yang duduk di sini menentukan sebetulnya garis hijau itu mau dibawa kemana. Karena secara negara walaupun kesannya kita ngambil keputusan tuh sehari-hari kecil gitu ya. Tapi kalau digabung-gabung itu ternyata jadi statistik yang besar sekali penentunya buat Indonesia. Boleh diklik lagi? Nah dari sini saya mau cerita sedikit. Di sini ada yang suka belanja online, boleh angkat tangan. Mungkin yang suka belanja online. Ayo, yang suka masuk e-commerce mungkin. Nah, tahukah ibu-ibu sebetulnya ini baru data dari Tokopedia, tapi sebetulnya ini mirip dengan data-data e-commerce yang lain. Produk terlaris itu ada fashion, ada kecantikan, ada herbal, ada alat rumah tangga, ada makanan juga. Ini semua barang-barang yang sebetulnya bisa didapatkan dari produksi Indonesia sendiri. Tapi coba tebak-tebakan, kira-kira barang Indonesia yang ada di e-commerce kita itu berapa persen? Nah ini udah tahu jawabannya ya Bu ya. Benar banget, kurang dari 25% dari total barang yang ada di e-commerce kita itu asalnya dari Indonesia. Padahal konsumsi kita itu pada saat pandemi aja naiknya hampir 300 triliun. Gede banget gitu, jadi berarti kita beli barang orang. Padahal kalau lihat dari kategorinya, ini adalah hal-hal yang bisa kita hasilkan di negeri sendiri. Herbal gitu, siapa sih yang lebih jago dari Indonesia untuk mengelola herbal sampai kita sekarang punya undang-undang tentang jamu gitu ya. Jadi gimana nih caranya untuk masuk ke arah menggunakan produk yang lokal dari Indonesia sendiri, mulai dari situ. Nextnya boleh? Nah, saya mau liatin ini aja sih Bu, kalau belum kebayang dari potensi barang-barang yang tersebar di Indonesia, madu alam nih yang salah satu yang saya paling kaget, ternyata valuasi globalnya itu hampir 15 billion US dollar loh. Madu alam dari hutan. Kita bicara soal kelor Bu, bukan dunia tidak selebar daun kelor aja ya, ternyata kelor harganya tinggi sekali sampai dengan 10 billion US dollar valuasi globalnya. Jadi besar sekali marketnya. Belum lagi hal-hal yang sangat khas. Kalau teman-teman ada dari Papua mungkin familiar ya, yang di sebelah kanan itu buah merah gitu. Buah merah itu juga salah satu yang harganya tinggi sekali. Jadi potensi Indonesia ini besar sekali, jahe aja itu lebih dari 4 billion potensinya. Nextnya boleh? Nah ini data lagi nih dari data box. Nah ibu-ibu udah tahu nih kayaknya ya. Pengambil keputusan keuangan dalam rumah tangga itu istri nomor 1. Ini data 2022. Jadi
pengambil keputusan, kenapa saya bilang ini semua isinya para pelestari, karena ya memang istri yang menentukan gitu ya. Anak perempuan mungkin jadinya harus diajarin nih ibu-ibu, karena dia agak di bawah nih Bu. Mungkin harus naik jadi istri, habis gitu anak perempuan gitu ya, mohon maaf nih Pak Widodo. Tapi inilah kenapa saya senang banget bisa ada di sini, bisa ngobrol sama ibu-ibu, karena keputusannya sebetulnya banyak sekali yang ada di tangan ibu, ada di tangan pengambil keputusan di rumah tangga. Boleh diklik lagi. Nah, ada 3 kategori aja sih, sandang, pangan, dan papan. Saya nggak akan ngomongin produk-produk detail karena ibu-ibu udah tahu sendiri semuanya preferensinya seperti apa. Jadi mungkin saya malah akan mengajak ibu-ibu untuk sedikit mencari lagi, apakah betul kita sudah menggunakan UMKM lokal, tapi juga apakah betul kita sudah menggunakan bukan hanya yang lokal, tapi juga yang lestari. Yang lestari itu yang seperti apa? Yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Seperti apa? Boleh diklik. Mungkin bayangannya adalah 3 ini ibu-ibu. Jadi kalau nanti pulang gitu ya, beberapa yang bisa diambil adalah ngecek produk masing-masing yang sudah digunakan. Misalnya baju saya ini, kenapa saya pakai baju ini gitu ya. Baju ini boleh nyebut merek nggak apa-apa ya. Baju ini sejauh mata memandang brandnya. Kemarin kita baru aja bantu mereka untuk menyelesaikan impact report. Jadi mereka baru keluarin apakah mereka memenuhi kriteria ini. Apakah mereka menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Apakah mereka menginvestasikan kembali keuntungannya untuk misinya. Dan apakah mereka melaksanakan bisnisnya dengan ramah sosial dan ramah lingkungan secara operasional. 3 kategori ini adalah kategori UMKM yang menurut saya wajib didukung oleh para pelestari Indonesia yang duduk di ruangan ini. Yeay, boleh tepuk tangan. Nextnya boleh diklik. Nah, apa sih artinya ramah sosial dan ramah lingkungan? 3 lagi nih ibu-ibu. Jadi biar nggak terlalu ribet gitu ya kalau mengambil keputusan. Nomor 1 dicek aja produknya itu apakah dia menjaga fungsi alam, jangan sampai bikin bencana. Kalau ibu pakai batik misalnya, batiknya itu ternyata limbah dari pewarna batiknya dimasukin ke sungai, sungainya jadi tercemar, berarti dia tetot, nggak masuk kategori pertama. Kalau ibu-ibu beli misalnya minyak gitu, dan ternyata minyaknya diambil dari sumber yang membuat hutan jadi habis, berarti tetot, agak sulit gitu ya. Tapi juga ya lupakan yang di tengah-tengah, petaninya, pekebunnya, nelayannya, peternaknya, pegawainya, manajemennya, sejahtera atau tidak. Kalau ibu beli baju misalnya dari pabrik yang ternyata terlambat terus bayar karyawannya, atau banyak karyawannya yang punya gangguan kesehatan karena pabriknya tidak layak, berarti kategori nomor 2 tetot, dicoret ya. Sekarang yang ketiga bonusnya, nanti Mbak Indah akan cerita lebih panjang nih ya. Tapi apakah produk itu sebetulnya dikelola secara bertanggung jawab dari sisi limbah maupun energi. Jadi energinya bersih dan terbarukan atau tidak. Pabriknya jangan-jangan pakai panel surya, wow keren gitu ya. Atau limbahnya itu bisa diolah kembali atau bahkan limbahnya diminimalisir. Misalnya sekarang pabrik yang mengeluarkan minuman dengan berbotol kaca. Kaca itu bisa digunakan kembali, di-recycle sampai betul-betul berkali-kali, ratusan kali gitu ya. Berarti mungkin memenuhi kategori ini. Jadi tadi 3 kriterianya UMKM yang keren, pelaku usaha yang keren. 3 juga kategorinya produk dan jasa yang keren. Mudah-mudahan ini bisa membantu ibu di rumah tangga masing-masing untuk bisa menjadi pengambil keputusan yang lestari juga. Saya yakin pasti bisa, saya yakin ibu-ibu kalau udah bilang sesuatu, semua satu rumah bakal nurut. Jadi di sini nih bener-bener deh jagoan-jagoannya di sini semua. Boleh diklik lagi. Nah ini aku mau cerita aja, kadang-kadang kita suka lupa kalau saya dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten sebetulnya. Kita juga suka lupa banyak banget sebetulnya potensi-potensi daerah yang seringkali kita nggak ingat. Dan pada saat saya kerja di sana, ternyata bikin pemetaan di semua kabupaten itu banyak banget yang bisa dipakai sehari-hari. Misalnya dari Sanggau ada lada, dari Sigi ada bawang garing yang enak banget, ada vanila, ada madu dari Aceh Tamiang dan masih banyak lagi. Ibu-ibu di sini tersebar dari banyak daerah, mungkin bisa tuker-tukeran kira-kira siapa yang bisa saling bertransaksi supaya akhirnya kita bisa memanfaatkan barang kita sendiri. Jadi ininya jangan lupa bisa dimanfaatkan untuk
menjadi inspirasi, jangan-jangan ibu di kampung halamannya, di daerahnya masing-masing punya nih peta seperti ini yang akhirnya bisa jadi modal. Nextnya, terakhir mungkin aku mau nitip nih Bapak Ibu, karena ada Pak Widodo. Kita udah punya kewajiban sebetulnya dan punya peluang gotong royong. Ada gerakan namanya Bangga Buatan Indonesia, pasti semuanya udah pernah denger ya, boleh angkat tangan yang udah pernah denger Bangga Buatan Indonesia. Oke, udah banyak yang angkat tangan. Bangga Buatan Indonesia bilang bahwa pengadaan barang dan jasa rutin dari seluruh kementerian lembaga, BUMN dan dinas-dinas di daerah itu wajib 40% setidaknya menggunakan barang lokal. Tadi kita udah lihat ya potensi barang lokal banyak banget gitu. Tapi gimana kalau kita ternyata bisa sebetulnya menarik lebih jauh lagi Bangga Buatan Indonesia yang lokal dan juga yang lestari. Jadi kita bisa menggunakan sebetulnya panduan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tadi udah dibahas, kira-kira bentuk-bentuk barang-barang dan jasa yang lestari seperti apa, dan itu dijadikan pertimbangan. Jadi ibu-ibu yang ada di sini selain mengambil keputusan di rumah tangga masing-masing, kalau itu sudah menjadi kebiasaan di rumah tangga masing-masing, nanti anak ibu masuk ke kementerian lembaga atau sekarang suaminya ada di kementerian lembaga atau di dinas-dinas, akhirnya jadi mudah-mudahan terinspirasi juga untuk menggunakan pengambilan keputusan yang sama di jabatan masing-masing. Sehingga para pelestari Indonesia yang duduk di sini, yang mulai dari rumah tangga sendiri, akhirnya bisa jadi bagian dari gerakan untuk menentukan seluruh Indonesia arah konsumsinya mau kemana. Bisa ya? Oke, kurang semangat nih, aku mau terakhir nih supaya yakin banget kalau aku bilang para pelestari Indonesia, boleh jawab, bisa yuk, bisa. Oke, tangannya boleh kayak love gitu juga boleh, atau apa juga boleh. Boleh ya, terakhir ya. Para pelestari Indonesia, bisa yuk, bisa. Terima kasih banyak ibu-ibu. Itu tadi ya 3 kriterianya dari Kak Gita, mudah-mudahan nempel. Jadi setiap kali sebelum beli sesuatu tuh ditanya dulu apa tadi, nomor 1 apakah merusak Dampak negatif lingkungan, menyengsarakan petani atau peternak dan pekebun atau tidak, dan pekerja, dan juga bertanggung jawab secara energi dan limbah. Jadi mudah-mudahan kita lebih berkesadaran sebelum memutuskan membeli sesuatu ya ibu-ibu yang tadi ternyata nomor 1 pengambil keputusan di rumah tangga. Saya yakin ada pertanyaan juga dari ibu-ibu mungkin nanti bisa kita perdalam, tapi sebenarnya satu pertanyaan dulu ya sebelum lanjut ke, boleh ya sebelum lanjut ke Indah dan Pak Widodo. Satu aja mungkin Kak Gita, biasanya yang selalu jadi tantangan, yang 3 hal itu tuh kadang-kadang bukan karena nggak tahu Kak Gita, tapi lebih mahal harganya. Betul. Gitu ya, biasanya gitu ya. Jadi setuju, nah ini saya mewakili keresahan, mewakili keresahan ibu-ibu. Ada 2 barang, yang satu lebih mahal, gimana tuh Kak Gita? Iya, jadi sebetulnya kalau misalnya saya kasih contohnya baju aja nih Kak Avo. Baju yang memang dikelola secara baik harganya lebih mahal daripada baju yang diproduksi secara massal gitu ya. Tapi kita agak ganti sedikit nih cara perhitungannya ibu-ibu. Dihitungnya adalah berapa kali ibu bisa menggunakan pakaian itu. Kalau kita lihat lemari kita semakin kecil, tapi barangnya semuanya tahan lama dan modelnya semuanya bisa dipakai di berbagai kesempatan. Jadi ini yang saya pakai ini kebaya ibu gitu sebenarnya, tapi bisa dipakai juga jadi blazer gitu ya. Nanti kalau pengen-pengen bisa jadi rok juga pakai sepatu cats gitu. Jadi gimana caranya kita memperkecil jumlah yang kita miliki, tapi semuanya tahan lama sehingga harga sekali pakai itu jauh lebih murah daripada kalau kita beli misalnya 100.000 tapi 3 kali pakai udah rusak. Kalau kita beli 1 juta bisa dipakai 300 kali, berarti jauh lebih ekonomis sebenarnya. Nice, itu jawabannya ibu-ibu, menjawab nggak kira-kira? Nah, makanya Bu, jadi tuh namanya jujur, ada teknik mix and match ya Bu ya. Oh aku mau kasih satu lagi sih sebenarnya, jadi kalau ini spesifik ke baju ya Bu ya, kalau bosen emang salah satu investasi terbaik tuh di ini sih, wastra, di kain sih. Karena kain 1 lembar bisa dipakai berbagai Mix macam. And match, gitu. Betul. Nice, terima kasih banyak Kak Gita. Tapi ini memang adalah perubahan mindset tadi ya. Dari yang mungkin tadinya banyak bisa berganti-ganti, tapi
mengingat bumi kita semakin demam, mungkin bosannya bisa di Kurang-kurangin tips ya, dikit dikurang-kurangin gitu. dengan mix and match tadi. Jadi ada Ya, tips-tips betul. lain untuk jumlah wardrobe lebih sedikit, mungkin ibu-ibu tapi dipakai dalam jangka panjang Yes, dan lebih berkualitas. benar. Mudah-mudahan. Nah sekarang kita beralih ke topiknya sama juga sebenarnya kalau kita ngomongin energi Mbak Indah. Jadi biasanya sama ya permasalahannya. Kalau misalnya kita mau coba pakai energi lebih bersih, lebih mahal. Gimana tuh? Kalau kita pakai energi bersih lebih mahal. Kalau kita pakai kulkas atau TV yang lebih hemat energi, yang listriknya katanya lebih bisa rendah wattnya, harganya lebih mahal juga tuh Mbak Indah. Biasanya misalnya TV ada yang lebih rendah watt, tapi dia harganya lebih mahal gitu, 12 juta. Tapi kalau yang lebih biasa wattnya dia 5 juta, gimana tuh perhitungannya? Mungkin bisa dipresentasikan dulu ke kita semua. Kita sambut Mbak Klorinda Wibowo. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, silakan Mbak Indah. Izin berdiri juga ya, biar lebih kebaca layarnya. Oke, di sini saya mau bicara tentang energi gitu ya. Kadang-kadang energi tuh berat banget gitu ya, cuma itu yang setiap hari gitu sebenarnya kita konsumsi kayak gitu. Dari kita nge-charge handphone, kemudian kita pakai lampu, penerangan, nonton TV, pakai AC, kipas angin gitu. Jadi energi itu ya di sekitar kita gitu. Dan mungkin ibu-ibu di sini kalau dari tadi chartnya Mbak Gita gitu ya tentang siapa yang membuat keputusan di rumah tangga, ibu-ibu gitu. Termasuk juga pola konsumsi energi itu sendiri. Saya yakin di sini ibu-ibu pasti banyak yang sudah mendidik anak-anaknya atau marahin suaminya gitu. Oh kalau misalnya keluar kamar matiin dong lampunya kayak gitu. Atau kalau misalnya keluar rumah TV-nya dimatiin dulu kayak gitu. Nah itu merupakan habit yang pertama yang sebenarnya harus udah mulai diterapkan gitu ya. Baik dari diri sendiri maupun di keluarga masing-masing gitu. Nah cuma saya mau mundur lagi. Kenapa sih kita harus memperhatikan energi seperti itu? Next. Selanjutnya. Nah jadi coba kita tarik dulu ke perubahan iklim gitu ya. Karena di sini sekarang kita udah merasakan berbagai dampak perubahan iklim yang mungkin ibu-ibu sehari-hari rasakan tapi nggak tahu ini kenapa sih gitu. Selanjutnya. Pertama, udara panas. Nah ini makin kerasa nggak ibu-ibu kayak beberapa tahun belakangan ini udah nggak bisa lagi nih cuma pakai kipas angin, harus pakai AC misalnya. Terus AC-nya makin sering dinyalain kayak gitu. Kemudian yang kedua, kekeringan ekstrim di berbagai wilayah gitu ya. Mungkin ini ibu-ibu banyak yang dari wilayah-wilayah yang mungkin mengalami kekeringan, yang kemarau berkepanjangan, kemudian ada gagal panen dan lain sebagainya. Kemudian terakhir banjir. Nah banjir ini yang saya sendiri tinggal di Jakarta merasakan banjir setiap tahun gitu, setiap ada musim hujan dan intensitasnya semakin sering. Ketika hujan turun, hujan yang mungkin kuotanya untuk 1 minggu diturunkan dalam sehari gitu kuota hujannya, jadilah banjir. Next. Nah di sini kalau misalnya kita lihat dampak krisis iklim gitu ya, ini kayak ujungnya gunung es gitu Bu. Yang kelihatannya apa sih? Kenaikan suhu tadi kan tambah panas, justru cuaca ekstrim, hujannya menjadi sangat besar. Kemudian permukaan air laut naik gitu. Nah, tapi dampak yang sebenarnya tidak terlihat, tidak langsung, itu lebih banyak lagi ibu-ibu. Jadi kalau misalnya dari kekeringan tadi ada kerawanan pangan, krisis pangan. Kemudian bisa jadi ada krisis air bersih. Kemudian ada juga polusi udara kayak gitu. Lalu kemudian juga mungkin akhirnya karena cuaca yang semakin ekstrim, air bersih berkurang, akhirnya manusia pada sakit gitu. Kita semua yang akhirnya sakit dan ujung-ujungnya betul sekali bahwa kita yang nantinya harus menyelamatkan diri kita sendiri. Next. Nah, waktu kita berapa lama sih ibu-ibu sekalian sampai kita benar-benar merasakan dampak yang teramat ekstrim dari perubahan iklim itu? Di sini kita lihat tolak ukurnya dari tahun 1850 ya, sebelum masa industrial. Nah, targetnya adalah kita jangan sampai bumi ini suhunya naik di atas 1,5 derajat Celcius naiknya. Dari tahun 1850 itu. Tahun 2023 ini sudah 1,1. Dan diprediksi di 2025 itu 1,2.
Jadi ibu-ibu kita cuma punya kuota 0,4 derajat Celcius lagi kenaikan suhu bumi ini. Sampai akhirnya kalau misalnya dari peneliti-peneliti dunia gitu ya, ketika suhu bumi naik 1,5 derajat, cuaca ekstrimnya sudah sangat parah dan tidak bisa dikembalikan seperti semula, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini juga pemerintah Indonesia sudah bertindak gitu. Jadi kita boleh bangga sebenarnya bahwa pemerintah Indonesia sudah berani untuk membuat target atau komitmen iklim untuk menurunkan emisi kita gitu ya, dampak perubahan iklim. Tapi ini tidak cukup kalau misalnya tidak didukung oleh kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh individual kita masing-masing. Selanjutnya. Nah, kita mulai dari rumah tangga yang berkelanjutan, paradigma gaya hidup yang baru dalam hal ini di penggunaan energi. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, konsumsi energi di Indonesia, 14%-nya itu asalnya dari rumah tangga. Dan energi itu merupakan salah satu penghasil emisi yang paling besar di Indonesia. Konsumsi energi, 14%-nya dari rumah tangga. Jadi kita semua di sini berkewajiban mempunyai tanggung jawab 14% itu ibu-ibu. Nah, kalau misalnya kita lihat penggunaannya dari mana sih kalau misalnya ngomongin energi di rumah tangga. Dari sebuah survei yang dilakukan secara nasional, paling besar penggunaan elektroniknya di Indonesia yang konsumsi energinya paling besar itu pertama ternyata penanak nasi, rice cooker. Kemudian yang kedua, kulkas. Yang ketiga, lampu pencahayaan. Yang keempat, AC dan kipas. Yang kelima, TV. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, alat mana sih yang paling banyak menghabiskan energinya? Itu ternyata AC ibu-ibu gitu. Jadi ini total ya, yang ini total dari seluruh Indonesia penggunaan elektroniknya. Tapi kalau misalnya kita lihat penggunaannya gitu ya, per satuan waktu paling besar salah satunya adalah AC dan juga kulkas, seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah sekarang strateginya gimana? Ibu-ibu sekalian, kita udah tahu nih ternyata punya peralatan-peralatan yang mengkonsumsi energi secara banyak di rumah masing-masing. Solusi yang pertama adalah penggunaan produk yang efisien energi dan membiasakan pengawasan penggunaan energinya gitu. Nah, produk yang efisien energi itu yang seperti apa? Yang pertama, paling gampang, ibu-ibu sekalian kalau misalnya beli produk elektronik, itu bisa lihat ada yang namanya logo LTHE atau label tanda hemat energi gitu. Nah, logonya yang ada peta Indonesianya, terus ada bintang-bintangnya ibu-ibu. Bintang-bintangnya ini semakin besar, semakin banyak bintangnya 1 sampai 5 gitu ya, semakin besar bintangnya, semakin efisien alat elektroniknya gitu. Walaupun bintang 1 itu sebenarnya sudah masuk standar gitu ya, jadi dia kalau udah di labelin bintang 1 berarti dia udah sesuai baku mutunya gitu. Cuma semakin sampai 5 bintangnya semakin efisien penggunaan energinya. Jadi nanti ibu-ibu sekalian bisa bayar listrik lebih murah karena alatnya lebih efisien kayak gitu. Kemudian, nah yang LTHE ini sebenarnya sayangnya belum semua produk elektronik, alat elektronik ini punya si capnya itu ya. Yang ada sekarang AC, kipas, rice cooker, kulkas itu udah ada. Kemudian yang kedua gitu ya, transisi dari LPG ke kompor listrik. Ini banyak sekali termasuk saya gitu ya, kadang-kadang saya tidak mau mengorbankan kalau misalnya pakai kompor gas gitu ya, karena lebih enak masaknya kayak gitu. Cuma di sini mungkin bisa dimulai gitu ya, ibu-ibu yang punya anak ya mungkin anaknya udah mau memulai rumah tangga yang baru, beli rumah gitu. Nah ini bisa mulai diterapkan pakai kompor listrik karena sekarang sudah banyak dan cukup affordable. Di sini juga ada resiko ledakannya berkurang kayak gitu, jadi dari segi keamanan juga lebih baik. Kemudian yang ketiga ini yang cukup paling advance gitu ya, tapi sebenarnya sudah terjangkau ibu-ibu sekalian, yaitu smart home system gitu. Ini ibu-ibu kalau misalnya Google smart home system, itu udah banyak sekali yang nge-provide atau yang menjual teknologi-teknologi itu. Cuma di sini intinya ada aplikasi gitu ya,
yang terkoneksi bisa ke ponsel ibu masing-masing dan ke alat elektronik di rumah. Jadi ibu bisa menyalakan, mematikan alat elektronik dari manapun. Misalnya ibu keluar rumah, terus udah di jalan, aduh saya lupa nih matiin AC di kamar gitu. Tinggal buka aplikasinya, kemudian matikan AC-nya kayak gitu. Itu sudah banyak ada di mana-mana. Yang paling advance lagi, udah pakai sensor misalnya. Jadi masuk ruangan, kemudian ruangannya bisa mendeteksi apakah di situ ada orang atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, dia akan matikan lampunya. Kalau misalnya ada, dia akan nyalakan lampunya. Misalnya seperti itu. Nah, teknologi-teknologi ini sekarang sudah semakin murah sebenarnya gitu. Jadi tinggal menunggu waktu, semakin banyak yang komersial, terutama misalnya teknologi smart home system ini. Selanjutnya. Nah, setelah adanya penghematan energi, pertama penghematan tadi, yang kedua adalah berganti teknologi gitu. Jadi ini mungkin salah satu teknologi yang masih mahal gitu ya, cuma di sini ke depannya gitu ya, ada potensi bahwa memang mobil listrik gitu ya menjadi salah satu teknologi yang murah ke depannya. Nah, dari total penggunaan energinya, emisinya gitu ya, memang kalau di-compare sama atau dibandingkan dengan yang pakai bensin, emisi yang dikeluarkan gitu ya, lebih rendah gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya di Indonesia kan sekarang kita masih banyaknya energinya itu dari batu bara gitu ya. Nah, kalau misalnya energi kita nih, listrik kita sumbernya tidak dari batu bara lagi, tapi sudah mulai beralih ke sumber-sumber yang energi bersih gitu, dari air, dari tenaga angin, dari air, dari surya kayak gitu. Nah, ini jauh lebih menyelamatkan, jauh lebih mengurangi emisi yang ditimbulkan. Selanjutnya. Nah, yang terakhir di sini adalah satu teknologi yang udah cukup banyak di mana-mana, yaitu PLTS atap gitu. Nah, mungkin udah sering gitu ya di sekitar kita gitu ya, ibu-ibu sekalian lihat gitu rumah ada panel suryanya kayak gitu. Sebenarnya pertanyaannya bisa menghemat seberapa besar sih kalau misalnya kita punya panel surya gitu, karena mungkin kalau misalnya beli mahal kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya dari segi pengurangan konsumsi listrik, kalau misalnya rumah atau perkantoran gitu ya dari ibu-ibu sekalian menggunakan listrik di siang hari, penghematannya itu kalau misalnya diganti dengan panel surya itu bisa 40-50%, lebih kurang 40-50% penghematan dari penggunaan listrik yang biasanya kita bayarkan ke PLN kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya panel suryanya misalnya pakai baterai, sehingga bisa disimpan energinya, kemudian dipakai di malam hari. Nah, itu jauh lebih besar lagi penghematan listriknya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau beli mahal gitu, bisa 20 juta, 30 juta gitu untuk satu rumah. Nah, sekarang sudah banyak Bapak Ibu skema peminjaman panel surya gitu. Jadi sudah banyak teknologi penyedia-penyedia teknologi yang sebenarnya mereka menyewakan si panel suryanya, kemudian Bapak Ibu bisa bayar bulanan kayak gitu ke penyedia panel suryanya gitu. Jadi tidak harus punya modal besar di depan untuk langsung beli gitu, tapi disewa aja. Itu udah banyak di mana-mana. Nah, dari semua ini gitu ya, tindakan yang bisa kita lakukan, memang kuncinya adalah salah satunya adalah teknologi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa beralih ke teknologi yang lebih efisien dan kemudian akhirnya lebih ramah lingkungan. Harganya awalnya mahal gitu ya. Tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Afu gitu. Harganya mahal, tapi kalau misalnya kita lihat 7 tahun sampai 15 tahun ke depan, misalnya kayak panel surya gitu ya, dia masa hidupnya bisa sampai 15 tahunan. Nah, 7 tahun itu sudah bisa payback period sebenarnya. Jadi investasi dari yang dikeluarkan akan kembali kayak gitu. Begitu pula dengan teknologi-teknologi lainnya gitu ya. Mungkin dari tadi yang ada label hemat energi itu teknologi lebih banyak bintangnya lebih mahal misalnya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ngelihat ke 7 tahun ke depan, 5 sampai 7 tahun ke depan akan lebih murah karena billing atau bayar listrik yang Bapak Ibu keluarkan jadinya lebih murah seperti itu. Selanjutnya. Nah, jadi
kalau misalnya kita ingin gitu ya, masa depan yang berkelanjutan gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu mendengar gitu ya tentang perubahan iklim dan lain sebagainya, sebenarnya bisa kok dimulai dari diri sendiri gitu ya. Dari tadi Mbak Gita bicara tentang pola konsumsi, nah sekarang penggunaan energi pun, konsumsi energi pun masih bisa kita terapkan dari diri kita sendiri, rumah tangga kita, sehingga terjadi perubahan yang kita inginkan untuk dicapai bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Mantap, terima kasih banyak Mbak Indah. Ini sama logikanya ya kayak tadi, jadi mahal di awal tapi sebenarnya payback time-nya tadi kalau dipakai jangka panjang sebenarnya menguntungkan gitu. Sekarang saya mungkin tanya dulu, di ruangan ini apa yang bisa ditanya ya? Siapa yang kalau beli, tadi yang menarik banget tuh yang Mbak Indah presentasiin ternyata nomor 1 sumber listrik, penggunaan listrik di rumah paling tinggi ternyata rice cooker ya. Ternyata rice cooker loh ibu-ibu. Tadi ingat ya ada slide-nya 23% rice cooker. Dan itu karena didiemin nyala ya seharian ya rice cooker Mbak Indah. Jadi karena dia nyala terus. Nah di sini siapa yang di rumahnya ada rice cooker? Tentu saja ada semua ya. Masa nggak ada rice cooker? Ada yang nggak punya rice cooker nggak? Minta dibeliin Mbak Indah. Kalau itu yang nomor 2 tadi kulkas ya. Nomor 2 kulkas. Nah di sini ibu-ibu ada nggak yang beli kulkasnya sudah melihat efisiensi energi bintang 5-nya? Belum ya? Belum. Berarti gimana tuh Mbak Indah kalau belum? Kalau belum, berarti sekarang mulai dilihat kalau mau belanja ibu-ibu label energinya seperti apa. Kalau nggak ketemu, coba tanya staffnya, kayak gitu. Staff Bisa yang tanya di ke staff, ke tokonya. Iya. Bilangnya apa Mbak Indah? Ada label hemat energinya enggak, kayak gitu. Ada label hemat energi. Jadi itu biasanya ada stikernya ya Ada stikernya. di barangnya. Misalnya kulkasnya ada stiker hemat energi yang stiker kayak tadi gitu. Saya suka merhatiin sih itu biasanya di kanannya kulkas atau di kirinya tuh ada logo stikernya ya. Oke. Terus tadi yang bisa dilakukan juga ternyata beralih kompor listrik ternyata lebih efisien energi ya. Iya. Ada yang udah pakai kompor listrik di sini mungkin? Daya listriknya nggak nyampe. Nah itu tantangan itu Mbak Indah. Daya listriknya nggak nyampe ya Bu, soalnya di rumah 2.200 ya Bu. Ternyata kompor listrik tuh 1.000-an lebih biasanya ya, 1.000-an lebih. Iya sih. Oke, itu tantangan. Tapi bisa Bu dinaikin Bu telepon ke ke tukang listriknya minta dinaikin ya. Itu efisiensi listrik sama tadi transportasi kali ya, juga elektrifikasi transportasi. Mudah-mudahan menginspirasi ya Bapak Ibu, iya Bapak Ibu benar. Ada yang habis ini mau mencoba di rumah mungkin? Buat listrik mudah-mudahan ya. Kalau tadi kan alasannya karena bosan ya Bu kalau baju ya. Kalau listrik udah nggak ada alasan bosan ya ini berarti harusnya bisa. udah ada nih bisa dilakukan di rumah. Oke. Mudah-mudahan ini masih fokus sama saya mau coba, saya mau sapa dulu deh biar refresh lagi. Saya diajarin teman saya nih Mbak Fanya. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, Ibu jawabnya selamat siang. Kalau saya bilang selamat siang, Ibu jawabnya selamat malam. Bener ya Mbak Fanya ya? Hah? Oh tepuk tangan, oh sampai tepuk tangan. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau misalnya bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Oh gitu, oke siap. Gitu ya, biar kita fokus balik ke sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat malam apa? Nggak, benar. Selamat malam itu jangan lupa matiin lampu dan AC-nya harus dipasang yang hemat gitu. Oke, lanjut kita udah bahas pola konsumsi, kita udah bahas pola energi, terakhir ini yang seru dan gak kalah penting sekali sampah. Bagaimana kita bisa mengelola sampah. Nah langsung diterjunkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari Banyuwangi untuk membagi dengan kita semua di sini apa saja yang sudah dilakukan. Silakan Bapak Widodo. Izin berdiri juga. Banyumas maksud saya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya dari Banyumas akan sharing pengalaman pengolahan sampah berbasis masyarakat. Tadi sudah ada sedikit disinggung kata-kata gotong royong. Sebetulnya berbasis masyarakat ini sama saja gotong royong. Kita mulai dari keluarga, komunitas atau masyarakat, kemudian ada peran pemerintah di situ.
Next. Implementasinya itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat gambarannya, dulu di Kabupaten Banyumas, ini penanganan sampahnya, pengelolaan sampahnya seperti gambar yang sebelah kiri. Kemudian kalau sekarang, ini harapannya menjadi sebelah kanan. Karena apa? Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas ini dari hulu ke hilir menghasilkan uang. Diarahkan untuk menghasilkan uang. Supaya apa? Ada ketertarikan. Baik dari rumah tangga yang melakukan pemilahan maupun dari KSM yang nantinya mengelola sampah. Ini semuanya menjadi uang. Next. Sebagai gambaran umum, jadi luas wilayah Kabupaten Banyumas ini sekitar 4% dari luas Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 1.898 jiwa kurang lebih, terdiri atas 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan. Sebetulnya ini wilayah yang kecil, kami kota kecil. Tapi kalau bicara sampah, tidak mengenal kota kecil, kota sedang, kota besar maupun metropolitan. Pada saat kita AB terhadap pengelolaan sampah, ini akan menjadi malapetaka di kemudian hari. Next. Komposisi sampah. Jadi harian kita di Kabupaten Banyumas ini ada sekitar 550 ton sampah. Ini setiap hari. Dari rumah tangga itu sekitar 400 sampai 500 ton. Sampah liar yang tidak terkelola, yang kita kumpulkan dari jalan-jalan karena memang perilaku kita tidak seragam semuanya untuk pengelolaan sampah, ini menyumbang sekitar 15 sampai 20 ton. Ini tentunya akan menjadi masalah besar pada saat kita tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Total kita ada 143 dump truck yang harus kita kelola. Ini per hari. Kalau per bulan sudah berapa? 15.000 ton. Per tahun berapa? Next. Kemudian regulasinya. Sebetulnya regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas ini sama dengan daerah-daerah lain. Yaitu ada Undang-Undang nomor 18, ada PP nomor 81, kemudian yang lebih penting lagi, ini di Kabupaten Banyumas itu ada surat edaran maupun peraturan bupati yang khusus mengatur mengenai sampah. Kemudian kita sudah punya jakstrada, bagaimana pengelolaan untuk pengurangan sampah ini bisa sampai 30%, penanganannya ini sampai 70%. Kemudian sudah ada pembatasan untuk penggunaan plastik dan styrofoam. Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu pergi ke Kabupaten Banyumas, di toko-toko modern kami, itu sudah tidak menyediakan plastik kresek. Untuk toko-toko modern. Kemudian untuk toko kue dan sebagainya juga sudah menggunakan tas dari kertas. Ini kita yang terakhir adalah mengarah ke mall. Ke mall-mall ini kita sudah berupaya untuk melakukan pengurangan penggunaan plastik kresek. Tetapi mall ini biasanya sediaan plastik kreseknya ini setahun. Jadi kami harus sabar menunggu untuk 1 tahun ini supaya mall tidak menggunakan plastik kresek. Next. Bagaimana pengelolaan sampah secara umum? Ini seperti gambar. Jadi sampah dari rumah tangga dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPA. TPA yang seharusnya merupakan tempat pemrosesan akhir, ini masih seperti biasa. Jadi masih berlaku cara-cara konvensional
TPA ini tempat penimbunan akhir. Penimbunan apa? Penimbunan sampah. Ini yang masih banyak terjadi. Next. Kemudian seperti Banyumas ini seperti apa sekarang? Jadi next, izin. Seperti ini Ibu, kondisi umum di Kabupaten Banyumas. Kita dulu punya 3 TPA. Sekarang kita sama sekali tidak punya TPA. Karena apa? Pada tahun 2014 TPA Gunung Tugel overload. Karena ada perubahan RT RW, ketata ruangannya juga berubah. Pada tahun 2017 TPA Kaliori yang masih baru ditolak warga, akhirnya ditutup. Kemudian di Tipar Kidul mengalami hal yang sama. Hal ini menimbulkan darurat sampah. Seperti apa darurat sampah di Kabupaten Banyumas waktu itu? Next. Ini gambarannya, karena darurat sampah. Kota kecil seperti Purwokerto saja, pada saat mengalami darurat sampah, kondisinya seperti itu. Jadi sampah dibuang sembarangan, alun-alun kita untuk menumpuk sampah, GOR juga untuk membuang sampah, belum lagi menghadapi demo warga. Ini tentunya perlu inovasi. Bayangkan kota kecil saja pada saat darurat sampah, ini hasilnya seperti itu. Apalagi kalau kota Jakarta misalnya. Mungkin jalanan penuh sampah. Ini yang perlu kita bangkitkan. Kenapa kita itu harus mengelola sampah? Ini di Banyumas akhirnya karena ada musibah, ada penolakan dari warga, ada penutupan TPA, pemimpin daerah kami berinovasi. Next. Nah, inovasinya ini judulnya Sumpah Beruang. Jadi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan beruang. Jadi seperti iklan susu yang bukan beruang. Kenapa Sumpah Beruang? Ini kan merupakan kepanjangan. Sulap sampah berubah menjadi uang. Dari musibah menjadi berkah. Secara filosofi, jadi pada saat kita mengelola sampah, kita punya uang. Kita memiliki uang. Ini inovasi yang sudah kita jalankan. Jadi ini dilakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir. Hulu merupakan bagiannya siapa, kemudian di tengah bagiannya siapa, di hilir bagiannya siapa. Ini akan jelas sekali. Jadi di hulu ini dilakukan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga. Jadi ibu-ibu semua, ternyata rumah tangga ini memiliki peranan penting di dalam pengurangan sampah. Memiliki efek besar di dalam pengurangan sampah. Pada saat kita semua di rumah tangga, kita tidak akan membedakan gender. Laki-laki perempuan ini setara di dalam pengelolaan sampah. Jadi pada saat rumah tangga ini melakukan pengurangan dengan cara memilah, ini akan menghemat pembiayaan pengelolaan sampah sampai 50%. Bayangkan kalau semua rumah tangga di Indonesia melakukan pemilahan sampah, melakukan pengurangan sampah pada sumbernya, berapa besar biaya yang bisa dihemat. Artinya ada kesempatan lain untuk membiayai sektor-sektor strategis yang lain seperti pendidikan dan kesehatan misalnya. Tetapi apakah ini sudah terpikirkan oleh kita semua? Kemudian kenapa kami yang di Banyumas bisa menyatakan itu? Karena kami punya KSM. Pada saat KSM ini menerima sampah yang sudah dikelola dari rumah tangga, yang awalnya karyawan KSM ini 40 bisa berkurang hanya menjadi 10 orang saja. 30 orang kali 2 juta per bulan 60 juta. Pengurangannya seberapa besar? Kalau kita bicara lebih besar, kita bicara Indonesia
berapa yang bisa dilakukan penghematannya? Ini, berangkat dari rumah tangga akan merubah Indonesia. Cita-cita kami seperti itu. Karena apa? Efeknya begitu besar. Oleh karena itu, Ibu, tolong pada saat setelah beraktivitas, berrutinitas, kita menyisakan produk yang namanya sampah. Sampah ini disebut sampah rumah tangga. Wujudnya benda padat. Tolong ini dipilah. Tolong ini dipilah mana yang bisa digunakan, mana yang bisa kita kurangi, mana yang bisa kita recycle. Nah, di Banyumas ini ada stimulus yang diberikan pemerintah kabupaten kepada keluarga yang sudah memilah sampah. Sampah organik yang dipilah dibeli oleh pemerintah Kabupaten Banyumas seharga Rp100 per kilogram. Sampah yang bernilai tinggi, yang biasa terkenal dengan kata-kata rongsok, dibeli oleh pemerintah Kabupaten Banyumas juga. Caranya seperti apa? Keluarga yang melakukan pemilihan sampah ini mempunyai aplikasi, mempunyai akun, aplikasi untuk sampah organik. Kami namanya Salinmas, sampah online Banyumas. Pada saat keluarga ini sudah mengumpulkan cukup banyak sampah organik, tinggal pesan kayak pesan Gojek atau Grab. Dari KSM terdekat akan datang mengangkut sampah. Pada saat keluarga ini mempunyai sampah-sampah bernilai tinggi, ini juga melalui aplikasi akan memesan supaya diambil dan ada harganya. Ini stimulus yang diberikan pemerintah Kabupaten Banyumas kepada keluarga yang mau melakukan pemilihan sampah. Atau kalau ada bank sampah, ini bisa dijual di bank sampah. Bahkan ada KSM kami ini dengan pemilahan sampah di tingkat keluarga bisa berubah menjadi emas, bekerja sama dengan Pegadaian. Ini usaha-usaha kita untuk melakukan pengurangan sampah pada tingkat hulu. Apakah ini berhasil? Tentu tidak. Karena tidak semua rumah tangga ini mau memilah sampah. Karena tidak semua rumah tangga mempunyai kesadaran yang sama. Pada saat hulu tidak berhasil dengan pemilahan, kami mempunyai jurus kedua. Pengelolaan sampah pada tingkat middle. Jadi, rumah tangga yang tidak mau memilah sampah, ini diwajibkan berlangganan kepada KSM. KSM itu siapa? KSM ini sebetulnya komunitas, di mana KSM ini sebetulnya bergerak awal mula tidak ada sisi benefitnya. Karena ini embrionya adalah dari pemberdayaan. Dulu kita mengenal pemberdayaan untuk mandiri perkotaan, mandiri pedesaan. Pada saat darurat sampah, KSM ini kita rangkul, kita kuatkan untuk melakukan pengelolaan sampah. Ya. Ini penanganan. Tadi pengurangan, sekarang lebih ke penanganan. Ya. Jadi masyarakat ini, rumah tangga ini wajib berlangganan kepada KSM. KSM diberi kewenangan untuk menentukan besarnya tarif langganan. Tarif langganan ini disepakati oleh wilayah maupun oleh pelanggan. KSM ini akan mengangkut sampah dari rumah tangga dibawa ke TPS 3R. Di situ dipilah sampahnya. KSM di dalam melakukan pemilahan ini menghasilkan output. Ada organik berupa bubur sampah maupun anorganik. Anorganik ini ada yang bernilai tinggi, ada yang bernilai rendah, maupun ada yang sama sekali tidak bernilai. Pemilahan dilakukan secara mesinal, walaupun ada sisi manualnya juga. Nah, kita punya keuntungan, kita punya kelebihan pada satu mesin, namanya mesin gibrik.
Jadi setelah residu semua terpilah, masuk ke mesin gibrik, nanti terpisah. Organik jadi bubur sampah, sampah plastik terpisah sendiri. Bursam ini juga mempunyai nilai ekonomis. Salah satunya jelas untuk kompos, kemudian yang kedua ini untuk pakan magot. Sebetulnya terbuka peluang besar untuk magot. Jadi harian, setiap hari sebetulnya dibutuhkan paling tidak 500 ton magot segar supaya mitra kami bisa mengekspor. Sisanya hasil dari olahan magot ini, dari pakan magot ini adalah kasgot. Jadi bekas magot ini bisa dijadikan kompos. Kompos ini kita beli. Kompos dibeli oleh pemerintah kabupaten. Kemudian pemerintah kabupaten akan memberikan subsidi berupa kompos kepada petani. Jadi efek pengelolaan sampah ini panjang. Kemudian plastiknya untuk RDF, untuk bahan bakar. Bahan bakar yang menerima adalah PT Semen atau untuk pengganti batu bara. Jadi bisa dibayangkan pengelolaan sampah ini dari hulu ke hilir adalah uang semua. Harapan kami nanti kami bisa berkelanjutan di dalam melakukan pengelolaan sampah supaya lingkungan kita tetap terjaga. Pesan kami kepada ibu-ibu, pilahlah sampah dari sumbernya, kurangi sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Pak Widodo atas ceritanya. Jadi menarik ya, karena biasanya nih Pak, saya kan mewakili keresahan ibu-ibu ya seperti biasa ya. Kadang-kadang Pak, ada yang merasa di rumah sudah dipilah. Tiba-tiba waktu dibuang, belum tentu sama tukang sampahnya sesuai dengan pilihan itu. Jadi suka dicampur lagi gitu, ya benar ya ibu-ibu ya? Kadang-kadang suka takutnya gitu. Nah ini berarti masih PR bersama ya Pak, bagaimana supaya sistem tadi pengelolaan sampah dari dinasnya sendiri memang bisa sudah melanjutkan memilah. Jadi ketika rumah tangga memilah memang terus dilanjutkan gitu. Karena kan takutnya di rumah sudah dipilah Pak, ternyata belum tentu dilakukan. Nah kalau di Maju Mas sendiri Pak, apa sih, ini kan berarti lebih, bisa dibilang lebih terdepan ya, karena nggak semua dinas lingkungan hidup mungkin punya inisiatif atau sumber daya yang disediakan untuk fokus ke pengelolaan sampah. Kalau di Banyumas sendiri tipsnya apa nih Pak, kenapa bisa diprioritaskan isu pengelolaan sampah ini? Jadi untuk pengelolaan sampah di Banyumas itu, memang untuk pemilihan ini jujur tidak bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itu jurus kedua ini yang menjadi obat ampuh. Middle artinya tadi ya? ada pengelolanya. Itu. Kemudian obat ampuh terakhir adalah ada off takernya. Ada pembeli outputnya. Akhirnya semua pengelola sampah ini merasa diuntungkan. Kemudian ada circular ekonomi. Dari sampah saja kita sudah melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja ribuan. Efek dominonya panjang. Ya, ya. Jadi ada middle manajernya yang bisa membantu memastikan ini terjadi. Luar biasa. Menarik sekali ini 3 ceritanya. Saya ingin buka kesempatan sebenarnya untuk ibu-ibu yang mungkin punya pertanyaan. Sudah ada 1, 2, luar biasa ini 3 sebelah sana. Boleh yang runner mikrofonnya bisa dibantu. Kita mulai dari yang terdekat dulu, yang mana tadi ada 3. Boleh di sebelah sana 1 ibu yang berbaju biru Mas. Terima kasih. Saya Hamsiana, Dharma Wanita Kota Metro Lampung. Di sini ingin mempertanyakan kepada Ibu Gita Sahrani mungkin ya tadi yang sudah membicarakan soal ekonomi lestari. Di sini jelas disebut bahwa produk nilai tambah lestari itu kita tadi sudah disebutkan juga dengan beberapa pertanyaan. Menjaga fungsi alam tanpa pewarna, petani pekebun pekerja sejahtera, energi limbah produksi terjaga. Nah dari ketiga semua ini tentunya kan itu tadi sudah disebut oleh moderator ini pasti mahal. Dan untuk mengantisipasi tadi sudah disebut juga bahwa kita nggak apa-apa dong kalau kita beli ini sekali walaupun itu bisa dipakai dengan beberapa tahun kemudian. Tapi nggak gitu yang terjadi sekarang. Karena begini, kita wanita mungkin di seluruh yang hadir di sini nggak mungkin dengan pakai baju yang ini yang seperti Ibu sampaikan tadi bahwa dengan baju 1 juta tapi bisa jadi kebaya, jadi
outer, dan itu enggak semua, apalagi kalau kami di daerah dengan memakai yang tidak wajar mungkin nanti orang ini lagi bajunya. Mungkin seperti itu. Dan memang untuk bahan, untuk kualitas jelas dia lebih baik. Dari warna lebih soft mungkin dia kalau pakai pewarna alami. Untuk petani pekebun kita tidak tahu bagaimana, apakah ia sudah sejahtera. Itu tadi pertanyaan. Katanya kita membeli, tapi kita harus pertanyakan bagaimana dia sudah sejahterakah petani yang menanam cabai ini. Apa iya Bu, kita ke warung atau ke pasar nanya, ini dari mana? Nah, seperti itu mungkin contohnya. Lalu yang ketiga juga, energi produksi terjaga. Itu juga dari pabrik mungkin ya ininya. Bagaimana kita mengetahui bahwa produksi di situ sudah terjaga, limbahnya kah? Polusi udaranya kah? Itu bagaimana kita tahu? Karena kalau di sini mungkin untuk saya pribadi saya awam, tidak begitu tahu, tapi untuk berusaha membeli atau tadi juga sudah disebutkan kita ada kesempatan gotong royong bersama dengan memakai atau bangga pada produk kita sendiri, dan itu juga perlu diketahui. Mungkin dari pusat sekalipun itu dari dari pusat di sini di Jakarta sekalipun itu kita tidak malu memakai ini. Cuman kadang-kadang ini juga perlu mungkin ibu-ibu di sini juga merasakan pada saat kita berkumpul seperti ini, oke lah kita pakai ini yang produk UMKM. Karena kebetulan saya juga di dinas, saya ASN juga UMKM. Kalau kami di daerah memang dari wali kota kami, Ibu Wali, Ibu Sekda memang sudah harus memakai, bahkan ibu tuh bisa marah sekali kalau kita kumpul, terutama kita para istri tidak memakai produk UMKM, jelas kita kena sindir. Tapi pada saat kita kumpul dengan sosialita bahasanya malu, itu jelas saya tahu. Karena pasti kita agak gengsi lah pakai produk-produk lokal. Mungkin itu yang perlu kita lebih di-up lagi supaya jangan malu dengan produk itu sendiri, dan tolong jangan bukan hanya di sini kita memakai produk, tapi pada saat sosialita pun kita memakai itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu, namanya tadi? Ana. Ibu Ana, boleh tepuk tangan untuk Ibu Ana ya. Saya kira ini pertanyaan yang sangat jujur, sangat real, dan mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Kak Gita. Boleh. Iya sih Bu. Tadi aku paham juga karena aku sekarang lagi siap-siap mau ke kondangan juga nih yang dress code-nya warnanya spesifik. Jadi mungkin selain baju tadi, mana ibunya udah hilang ya, hai Bu. Tapi mungkin selain kita, ini kan contohnya baju ya. Dan kalau baju tuh ada rasa bosan gitu. Tadi contohnya satu, tapi kan berarti kita harus mulai berpikir nih kalau kita mau beli satu baju, kira-kira dia bisa dipadu padankan sama berapa model gitu. Biasanya saya jadi mikirnya gitu sih. Sama ini bisa kira-kira dipakai beberapa kali atau gimana gitu. Dan yang ketiga sebenarnya kalau saya agak pengen ngajak nih memulai tren, justru kalau kita pakai baju berulang itu dipuji. Jadi kalau sekarang kan, kok bajunya itu-itu aja sih? Kan jadi kayak negatif ya. Kalau saya maunya tuh gerakannya adalah ke depan mari kita bersama-sama, keren bajunya itu-itu aja gitu. Maksudnya tuh karena ya ini kedengarannya lucu ya. Tapi kalau itu yang udah mulai terjadi paling enggak di kalangan kita-kita ya. Kalau yang kenal saya, baju saya itu-itu aja gitu. Tapi kita jadi saling tahu gitu. Mana sih yang sebetulnya melihat ini sebagai sesuatu yang merupakan justru komitmen buat gaya hidup kita. Tapi kalau kita nggak pengen itu-itu aja terus, ada satu bisnis yang udah dari turun-temurun sebenarnya sudah ada di Indonesia dan kita semua sebetulnya mengandalkan bisnis itu, tapi kita lupa yang adalah bisnis penyewaan. Nah sekarang kalau di Jakarta nih Bu, setidaknya udah berjamur nih bisnis penyewaan untuk baju-baju ke kondangan, baju dress buat pergi yang biasanya sekali pakai, baju yang kalau ibu-ibu pengen bergaul sama masuk red carpet gitu ya di foto-foto, aduh malu kalau bajunya itu-itu aja gitu misalnya. Ada bisnis penyewaan yang sebetulnya juga sesuatu yang harus kita bayangkan jadi bagian dari ekonomi masa kini dan masa depan. Ini bukan cuma di Indonesia soalnya. Di luar negeri pada saat kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman pegiat fashion, mereka juga udah biasa kalau ibu mau lihat di website namanya Rent a Runway gitu. Jadi baju-baju dari runway itu sebetulnya bisa disewa karena biasanya orang kalau pemotretan ya pakainya cuma sekali, masa dibeli sih gitu. Nah ini juga bisa jadi tren yang sama ya untuk bagian itu. Jadi mungkin salah satu jawabannya adalah
rent, sewa. Kalau di tempat ibu nggak ada penyewaan, jangan-jangan itu peluang bisnis Bu, bikin penyewaan gitu ya. Jadi terutama kalau baju ibu banyak, udah bingung mau diapain lagi. Jangan-jangan bisa disewakan, justru menjadi potensi pendapatan baru ya. Untuk yang tadi, kalau untuk nanya, kira-kira ngecek barangnya gimana caranya? Tadi mirip sama yang Mbak Indah sampaikan soal kulkas. Sebetulnya udah ada label-label gitu ya untuk perangkat elektronik misalnya, mana sih sebetulnya yang memenuhi kategori lestari. Produk yang kita konsumsi juga sebetulnya sudah ada. Lihat produk yang bercerita sih Bu, misalnya kalau kita lihat di kemasan saat ini udah ada beberapa produk yang misalnya mencantumkan sertifikat organik, misalnya artinya dia bebas pestisida, berarti nggak menggunakan racun. Ada yang mencantumkan misalnya sertifikasi fair trade, artinya dia bayar petaninya itu adalah dengan harga yang layak gitu. Tapi ada juga produk-produk UMKM yang sebetulnya tidak menggunakan skema sertifikasi, tapi dia bisa bercerita tentang produknya itu ngambil dari mana, petaninya seperti apa, ada berapa banyak. Masalah apakah ibu nanti harus pergi ke satu-satunya ke petaninya satu-satu untuk ngecek, mungkin itu enggak ya. Tapi mari kita ajak lebih banyak lagi pelaku usaha dan yang memberikan produk untuk kita gunakan itu semakin rajin bercerita sebetulnya. Jadi ditanya nggak apa-apa, mungkin kalau ibu tanya sama penjual cabai ibu, hari ini dia nggak bisa jawab, ini cabai dari mana. Tapi karena dia ditanya sama ibu, dia jadi pengen tahu justru, ya dari mana ya cabai saya gitu. Karena ini terjadi sama beberapa pelaku usaha, pemilik warung di Jakarta yang saat ini, dia jadi bisa jawab berasnya dia datang dari mana, jagungnya dia datang dari mana. Pas saya tanya, kenapa kok bisa jawab? Karena pernah ada yang nanya. Jadi mungkin gak apa-apa juga sih Bu ditanya gitu. Siapa tahu itu malah membuat dia jadi pengen cari tahu jawabannya. Gitu kali ya Kak Afu. Thank you Kak Gita. Jadi tadi tapi mungkin aspek utamanya tuh kan ada kalau ngomongin sertifikasi dan sebagainya, mungkin tadi contoh-contoh pola konsumsi urban. Yang banyak kita highlight. Mungkin tadi kan pertanyaannya bahkan kalau di area yang di pasar kan, less urbanized, misalnya ke pasar atau tadi ke warung ya Bu Ana, apakah sebenarnya asalkan produknya diproduksi lokal udah pasti rendah emisi sebenarnya? Sebetulnya kalau dia diproduksi lokal otomatis secara emisi akan lebih rendah daripada kalau kita kirim produk dari luar, dari misalnya dari Kalimantan, kirim jauh ke Jakarta atau dari New Zealand tuh. Banyak banget di sini mungkin ada yang suka konsumsi manuka honey gitu, itu jauh banget Bu dari luar negeri gitu. Itu udah pasti jejak karbonnya lebih tinggi gitu ya, emisinya lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat lagi, jadi nomor satu iya, semakin dekat kita dengan rantai pasok di mana produk kita dihasilkan, maka emisi semakin rendah. Itu dulu. Kalau mau next step, baru kita cek apakah sebetulnya produk yang dikonsumsi di lokal itu akhirnya tadi menimbulkan dampak negatif atau tidak ke lingkungan. Nanyanya apa? Mungkin bisa spesifik justru ke penjual yang ada di pasar. Ini karena aku melakukannya gitu ya. Jadi ini belinya dari mana Pak gitu. Oh ngambil dari Lembang gitu misalnya. Ngambil dari Lembangnya dari mana Pak? Petani atau oh enggak saya ngambil dari pengepul biasanya dijawab. Oh iya emang pengepulnya ngambil dari mana nih? Dari mana ya Mbak? Nggak tahu. Nitip Pak, besok lain kali tanyain juga dong gitu. Nah dari situ tanya lagi, ini kira-kira Pak menurut Bapak ini pakai pestisida nggak ya Pak ya? Nanya gitu. Terus dia jawab, enggak Mbak kalau kol yang ini mah kayaknya enggak. Soalnya kolnya bolong-bolong. Bolong dimakan ulet. Katanya yang bolong itu tandanya justru dia tidak pakai pestisida karena ternyata hewan masih mau mengkonsumsi. Jadi hal-hal seperti itu justru bisa kita deteksi nih dari barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari. Mungkin aku tambahin dikit soal harga sih. Apakah yang lestari itu sudah pasti lebih mahal? Jawabannya juga enggak sih. Karena sebenarnya kita kenal banyak banget UMKM di kabupaten kita. Tadi aku dapat WhatsApp ada teman-teman dari Kabupaten Sigi di sini di Sulawesi Tengah. Di situ kita dapat gitu bawang garing gitu. Yang betul-betul kalau kita lihat ke belakang, ke trace pada saat dia ditanam dan lain-lain, itu sehat banget karena ekosistem di mana dia tumbuh, bawang batu tuh harus sehat, tanahnya harus bagus, airnya harus bagus, kalau nggak tumbuh. Dan dia dikelola oleh petani yang juga sejahtera gitu, anaknya bisa sekolah kemana-mana. Tapi tuh harganya kompetitif, nggak mahal gitu. Kecuali kalau dia dikirim ke Jakarta, akhirnya ongkirnya itu yang membuat mahal. Jadi balik lagi, jangan-jangan mahal itu karena kita tidak mengkonsumsi dekat dengan rantai pasok di mana barangnya dibikin.
Nice, terima kasih banyak Kak Gita. Aku mungkin di kepala ibu-ibu nih ada yang udah mulai merasa, tapi kok lebih ribet ya. Mungkin kalau misalnya mau mengkonsumsi produk-produk yang lebih lestari itu lebih ribet. Tapi ada satu ucapan salah satu dibilang mentor juga enggak, tapi yang salah satu yang nempel banget di kepala saya. Katanya ibu-ibu sebenarnya kalau datangnya dari cinta, jadi kita harus datangnya dari cinta terhadap bumi dulu. Kita sadar kita tinggal di bumi ini harus kita rawat gitu ya. Kalau enggak nanti kita nggak bisa survive di dalamnya. Dan namanya cinta itu memang butuh pengorbanan. Benar. Cinta sama diri sendiri lagi nggak mau punah. Benar, misalnya cinta sama diri sendiri kan pasang skincare malam-malam itu capek Bu. Tapi kita lakukan 5 steps gitu. Nah itu datanya memang dari cinta. Jadi apa produk yang kita beli emang lebih ribet, harus tanya dulu lebih lanjut, harus cari tahu. Tapi kalau datangnya dari cinta mudah-mudahan bisa gitu ya. Benar Kak Afu, sepakat. Iya. Next tadi yang dari tengah mungkin kita kasih ada ibu sebelah sini, mohon maaf baju biru juga kebetulan. Itu di belakang mikrofon ya, mana? Oh ini, itu. Maaf. Ya, nama saya Marta Magdalena dari Kabupaten Jayapura. Ya, pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Gita. Di sini tadi Ibu Gita menjelaskan mengenai bagaimana kita menjaga lingkungan. Mulai dari kalau kita berbicara tentang lingkungan berarti kita berbicara lingkungan mulai dari dalam rumah tangga dulu. Baru kita keluar. Nah, pertanyaan saya, di sini Ibu sudah menjelaskan banyak hal mengenai bagaimana kita menggunakan produk-produk yang akan kita konsumsi maupun kita gunakan sebagai pakaian yang kita pakai. Di sini kalau kita lihat mengenai lingkungan, setiap hari kita konsumsi makanan, baik itu ikan, ayam, maupun yang lain-lain, itu sudah tercemar dengan kita menggunakan produk-produk dari pabrik seperti kita memberikan pupuk. Nah, kalau bicara seperti itu berarti kita semua ini sudah tercemar oleh setiap limbah atau kotoran dari ayam dan ikan yang kita makan. Apakah kita tahu tubuh kita sudah sehat, sempurna, seperti begitu. Jadi solusinya seperti apa Bu kalau kita mau bicara mengenai lingkungan kita, di dalam lingkungan kita bersih. Sedangkan ayam yang kita konsumsi sudah menggunakan pakan ternak yang berasal dari pabrik. Ikan yang kita konsumsi juga pakan ternak dari pabrik diberikan makan setiap hari. Ya, yang saya ingin tanya apakah solusinya seperti apa? Kalau ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa kita tidak boleh menggunakan pakan ternak yang dikeluarkan oleh pabrik, tetapi kita menggunakan pakan ternak yang dikeluarkan oleh dibuat secara lokal seperti begitu. Ya, itu mungkin pertanyaan saya kepada Ibu Gita yang pertama. Yang kedua, kepada Ibu Wibowo ya. Tadi di sini Ibu menjelaskan penggunaan energi. Betul sekali Ibu, kami semua ibu-ibu ini sekarang maunya gampang, langsung gampang seperti kita masak mie instan. Jadi kita mau kemana-mana langsung kita rice cooker cepat masak. Kita mau cuci pakaian juga cepat, untuk pakaiannya cepat. Ya, sering kita ibu-ibu terus terang saja kita mau beli produk-produk yang mengeluarkan energi listrik yang banyak, kita tidak melihat dari energinya, apakahnya energinya hemat atau tidak. Tapi kita sering ibu-ibu lihat di sini ada diskon Bu 10%. Nah, di sini ada diskon 20%. Kita tidak melihat energinya seperti begitu. Yang saya ingin sampaikan kepada Ibu, apakah pemerintah sudah mengeluarkan semua aturan untuk satu pabrik yang dia mengeluarkan seperti kulkas. Oh, kita belanjanya di sini saja produk ini, mereknya ini yang bisa menghemat energi. Rice cookernya tadi Ibu bilang rice cooker yang sering mengeluarkan energi paling banyak. Oh, kita belanjanya rice cookernya merek ini. Apakah sudah ada peraturan itu yang dikeluarkan?
supaya kita menghemat energi dalam rumah tangga kita. Jangan setiap bulan kita bayar listrik, bapaknya ngomel, wih listriknya bayarnya banyak sekali, uangnya dikeluarkan, seperti begitu Ibu. Ya, yang ketiga untuk Bapak Bupati, terima kasih. Karena selama ini saya juga ikuti beritanya Bapak Bupati, saya sering nonton di YouTube, bagaimana Bapak punya inovasi untuk mengelola sampah. Nah, ini satu contoh yang sangat baik untuk semua kepala daerah, untuk mencontohi Bapak Bupati Banyumas, gitu, seperti begitu. Jadi, pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, sebelum sampah ini dikelola, masyarakat ini kan susah diatur Pak, terus terang saja masyarakat ini susah diatur. Apalagi kita tegur bahwa jangan buang sampah di sini, mereka ngomel seperti begitu. Yang awalnya Bapak bisa mengendalikan masyarakat yang ada di Banyumas itu seperti apa Bapak? Ya itu pertanyaan saya kepada Bapak Bupati, terima kasih. Bagus-bagus sekali pertanyaannya, ini langsung dari Jayapura juga datang ke sini ya. Kita amin dulu ya Pak ya. Amin, amin. Kita aminkan dulu ya. Dari Pak Kadis nih. Baik, mungkin biar sekalian ya, saya coba ambil satu pertanyaan lagi di sana, jadi nanti dijawabnya sekaligus. Boleh, tadi di sebelah kiri kayaknya ada beberapa tuh. Yang berdiri mungkin, ada satu yang berdiri di sebelah sana Mas, maaf jauh. Jadi nanti kita jawab semuanya sekaligus, selalu kita bisa wrap up. Oh ibu di sana. Selamat pagi. Masih ingat. Selamat siang. Selamat pagi. Saya ngulur aja ini nunggu mikrofon. Udah sampai, silakan. Silakan Mbak. Ya baik, Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Osi dari DWP Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Iya, langsung saja kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Widodo. Saya langsung pada poinnya ya Bapak. Luar biasa apa yang Bapak sampaikan, saya sampai terharu Pak. Karena hal itu belum terjadi di daerah kami. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Kabupaten Banyumas perubahan dari yang sebelumnya yang kita lihat tadi sampai dengan kondisi yang indah seperti sekarang ini? Itu membutuhkan waktu berapa lama? Pertanyaan yang kedua, siapa saja mitra lintas sektor yang diberdayakan oleh Kabupaten Banyumas sehingga perubahan itu terjadi Pak? Pertanyaan yang ketiga, apakah di Banyumas ada tim khusus yang dibuat sehingga perubahan itu bisa terjadi terutama untuk pengolahan sampahnya? Dan yang terakhir menurut Bapak, adakah peran atau kiat-kiat yang bisa Bapak berikan kepada kami ibu-ibu Dharma Wanita sebagai trik agar kami bisa mengadopsi apa yang ada di Banyumas untuk bisa kami bawa pulang ke daerah kami dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda Pak. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu Osi. Kita langsung mulai dari Pak Widodo saja, sepertinya ini beberapa pertanyaan terakhir. Penasaran kok bisa Pak, seperti apa prosesnya, silakan. Terima kasih Ibu, ini yang dari Timur, terima kasih. Jadi sebetulnya seperti ini, kenapa Banyumas itu bisa seperti sekarang ini? Ini berawal dari musibah. Musibah pada saat sampah ini bertebaran di jalan, di gor ini jadi tempat sampah, alun-alun jadi tempat sampah. Dari situlah tumbuh kesadaran bersama. Jadi kesadaran ini ditangkap oleh pimpinan kami bahwa ini bisa untuk merubah dari pengelolaan yang konvensional menjadi pengelolaan yang modern. Tetapi Pak Bupati kami waktu itu memang tidak membangun tempat sampah yang seperti biasanya. Pak Bupati ini membangun pabrik yang mengolah sampah. Ini bahasa ke Pak Bupati ke masyarakat. Kita akan membangun pabrik, bukan membangun tempat untuk buang sampah. Nah, supaya pabrik ini bisa berdiri,
Bupati ini menekankan, jadi ini top down. Jadi sifatnya harus dan harus. Kita tidur harus mikir sampah, bangun mikir sampah, kerja mikir sampah. Kemudian mana saja yang terlibat. Jadi semua stakeholder di Kabupaten Banyumas ini terlibat. Mulai dari tingkat rumah tangga, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, sampai OPD yang terkait ini dilibatkan semua Ibu. Ditekankan lebih kepada rumah tangga. Rumah tangga ini kita iming-imingi hadiah reward. Kalau bisa memilah sampah, kalau bisa mengurangi sampah, ada uangnya. Bisa jadi emas, bisa ditukar jadi emas, bisa dilihat hasilnya di rekening ibu rumah tangga yang ada. Apakah ini benar? Benar. Apakah ini efektif? Belum tentu, karena memang pendekatan seperti ini kan tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Tetapi bukti bahwa ini bisa jadi emas, bisa jadi uang, ini betul. Akhirnya rumah tangga pun banyak yang memilah sampah, banyak yang melakukan pengurangan sampah. Perannya siapa saja, ini bukan hanya kami di OPD, bukan hanya KSM yang akan melakukan penanganan, tetapi peran ini ditanggung bersama Ibu. Mulai dari RT, lurah, kepala desa, camat, sampai bupati. Jadi kalau tidak ada gerakan seperti itu, ini tidak akan jadi. Kemudian yang lebih penting Ibu, yang lebih penting, pengelolaan sampah bisa berhasil apabila komitmen dari pemimpin daerahnya kuat. Komitmen dari pelaku politik kuat. Kalau tidak, sampah seperti biasa. Dan yang tidak kalah penting, ada off-takernya. Hasil pilahnya ini ada yang membeli. Kalau dulu kita mengenal model pengelolaan sampah dari bungkus makanan, bungkus sasetan itu dijadikan tas, dijadikan hiasan, ini akan membuat dari sampah akan menjadi sampah lagi. Tidak efektif. Nah, bagaimana ini bisa kita lakukan supaya benar-benar nol. Berapa lama Kabupaten Banyumas ini bisa seperti sekarang? Dari tahun 2017 sampai sekarang ini berarti sekitar 5 tahun ya, 5-6 tahun. Dari 143 dump truck sampah di tahun 2017, sekarang yang masuk ke TPAB hanya 5 dump truck. Itu pun hasilnya adalah berupa abu. Karena yang masuk ini residu, yang lainnya kemana? Dijual. Mungkin ini yang selama ini berbeda dengan kabupaten atau kota lain. Kalau kabupaten atau kota lain hanya sampai ke TPA, kemudian model sanitary landfill tidak akan menghasilkan uang. Kalau kami menghasilkan uang. KSM kami gajinya lebih tinggi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Widodo. Gaji saya. Gitu ya Pak ya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Widodo. Saya mohon maaf sekali, sekarang saya yakin semua banyak yang ingin mengobrol lebih dalam nih. Mungkin Pak Widodo setelah ini malah kalau mau dilanjutkan gitu ya, ada yang mau langsung menghampiri, mengobrol secara lebih mendalam. Mungkin izin begitu ya Pak, setelah acara bisa dilanjutkan. Karena sayangnya waktu di atas ini sudah habis. Mbak Indah boleh jawab sedikit terkait dengan peraturannya. Jadi kalau kita udah tahu ada yang lebih hemat energi, kenapa nggak diatur aja Mbak gitu? Ya. Jadi kalau yang tadi ya untuk produk-produk kayak AC, kulkas, rice cooker, kipas angin gitu ya, itu memang yang udah jadi prioritasnya pemerintah untuk dibuat peraturan yang tadi dikasih label LTHE tadi yang hemat energi. Nah kalau misalnya bintangnya udah 1, jadi sebenarnya semua produk tadi itu pasti at least bintang 1 tuh udah gitu Bu. Nah kalau bintang 1 udah, itu berarti dia udah sesuai dengan standar kinerja energi yang minimum. Nah, tugas kita adalah melihat lagi di toko bintangnya ada berapa nih gitu. Jadi kalau semakin tinggi, semakin ke bintang 5 ya semakin efisien kayak gitu. Jadi sebenarnya pemerintah udah ada kebijakannya ke arah. Tapi kenapa nggak diwajibkan nih Mbak Indah tadi kayaknya poinnya kalau misalnya kita udah tahu ada yang baik energinya, kenapa nggak semuanya, misalnya emang semua brand harus
energinya hematnya levelnya berapa tadi bintang 5 misalnya? Bintang 5. Nah, mungkin dari segi teknologinya lebih mahal gitu. Jadi standar di pabriknya pun mungkin harus lebih diperkuat kayak gitu sih. Jadi tetap pasar akan menyediakan opsi-opsi begitu ya, tapi memang pada akhirnya pilihan konsumennya mungkin Ibu, jadi untuk bisa memilih yang lebih baik tadi. Mudah-mudahan kedepannya semua menjadi standar ya tentunya Mbak Ida untuk bintang 5 begitu. Baik. Jangan lupa konsumennya harus beli juga, karena kalau udah capek-capek dikasih standar, kalau produsennya udah capek-capek bikin yang gak beracun, tapi konsumen yang gak mau misalnya belinya agak lebih mahal, bakal balik lagi sih ke praktek lama. Baik, jadi itu tadi kata kuncinya di kekuatan konsumen gitu. Oke, terakhir minta izin ditampilkan ada satu slide. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya setelah pulang dari sini, ingat satu slide aja, slide yang setelah ini kayaknya, yang setelah ini. Jadi kalau setelah pulang dari sini keluar dari pintu gitu ya, mengingat apa yang bisa saya lakukan, ini ada boleh difoto, boleh keluarin kamera handphonenya, difoto satu slide ini aja, ada 5 hal gitu ya yang dari tadi sudah disampaikan dari Kak Gita, Kak Indah dan Pak Widodo yang bisa dilakukan. Mulai dari kita hitung hemat energi ini, ada kalkulatornya, bisa di Google nanti kalkulator hemat energi. Hitung-hitung nih di rumah energi yang saya pakai berapa, gimana cara hematnya. Yang kedua, kalau misalnya ada rezeki berlebih dan mau investasi 7 tahun tadi payback kata Mbak Indah, pasang solar panel. Ternyata ada kalkulatornya juga buat hitung gimana sih, berapa sih konsumsi energi saya, cukup gak sih kalau saya pasang solar panel sendiri di rumah. Selanjutnya kalau belum ada kayak Dinas Lingkungan Hidup Banyumas dijemput ke rumah, ada aplikasi-aplikasi, ini mungkin ada fans-fansnya Hamish Daud juga di sini ya. Ada aplikasi-aplikasi ambil sampah yang sudah dipilah ke rumah. Jadi kalau misalnya belum ada pengelolaannya langsung, bisa jadi pakai yang dari swasta. Kiat-kiat atau cara mengkompos sampah organik tadi kata Pak Widodo 52% sampahnya malah organik. Itu sudah ada beberapa informasi ya seputar bagaimana untuk kompos di rumah dari Sustaination. Dan yang terakhir kalau misalnya mau offset karbon, misalnya biasa transportasi yang digunakan ke kantor atau sebagainya berapa, itu sudah ada juga kalkulatornya semacam jejakin atau carbon ethics dan bisa kita offset untuk lewat menanam mangrove atau tanaman lain, termasuk bisa nanam langsung di rumah. Begitu, semoga ini bisa jadi aksi nyata ya, selain tentu saja karena banyak juga adalah pengambil kebijakan atau bekerja langsung di dinas atau dengan pasangan yang bekerja di dinas atau kementerian, bisa jadi kebijakan juga meniru praktek baik yang sudah dilakukan di Banyumas. Kami izin tutup dengan singkatan, seperti biasa. Ini saya diajarin Kak Gita, jadi rumah, R, rela repot demi cinta. U, mulai dari usaha kecil dulu. M, minimalkan dampak lingkungan yang kita hasilkan. A, jangan-jangan ada kesempatan bisnis di baliknya. Dan yang terakhir H, kita mulai semua dari harapan untuk menjadi lebih baik bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afu Tami, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di talk show hari ini. Tepuk tangan untuk para narasumber kita, silakan. Terima kasih, kami mohon untuk narasumber dan juga moderator tetap berada di tempat. Dan kami mengundang Ibu Tini Warisadono untuk berkenan memberikan plakat kepada moderator dan narasumber kita pada hari ini. Para peserta sekalian, demikianlah materi kedua telah dilaksanakan dengan baik. Dan sebagai wanita cerdas, berakhlak mulia dan kreatif, para anggota Dharma Wanita Persatuan akan ikut berperan aktif dalam menjaga dan merawat bumi, mulai dari hal-hal yang praktis seperti menghemat konsumsi energi, penggunaan plastik, dan sebagainya. Karena menjaga bumi sejajar dengan menjaga ibu kita, karena bumi adalah ibu kita bersama. Sekali lagi terima kasih. Kami sampaikan kepada para narasumber dan juga moderator pada hari ini.